Hai semua, di video ini aku akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana caranya membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi dalam menulis atau membuat surat lamaran pekerjaan itu ada tata caranya, nggak bisa asal-asalan gitu aja. Jadi stay sampai akhir ya. Oke, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ada 3 hal utama yang harus kalian perhatikan, yaitu sistematika, isi, serta kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Untuk sistematikanya sendiri harus urut ya, nggak bisa acak-acakan. Sistematika surat lamaran pekerjaan sendiri yaitu terdiri dari tanggal, alamat, perihal, lampiran, salam pembuka, alinea pembuka, isi, alinea penutup, salam penutup, terus ada tanda tangan, dan yang terakhir adalah nama terang. Kita bahas dari yang paling pertama, yaitu tanggal. Susunan penanggalan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu kota, koma, tanggal, bulan, dan tahun. Untuk penulisan kota dan bulan harus diawali dengan huruf kapital, sedangkan untuk penulisan tahun harus lengkap, tidak boleh disingkat. Seperti yang tertera pada contoh, contoh yang di atas itu salah karena Kudus, K-nya kecil, 20 Agustus, A-nya juga kecil. 22 harusnya kan 2022. Jadi yang atas yang salah dan yang bawah contoh yang benar. Yang kedua, alamat. Pada penulisan alamat sering sekali terjadi kesalahan, yaitu pada penulisan kepada yang terhormat. Seharusnya tidak usah diimbui kata kepada, langsung saja ditulis yang terhormat, lalu diikuti dengan pihak yang akan dikirimi surat lamaran pekerjaan tersebut. Alamat pada penulisan alamat sendiri terdiri dari jabatan, nama lembaga, lokasi, dan kota. Seperti yang tertera pada contoh, yang terhormat manajer personalia itu merupakan nama jabatan. Terus di bawahnya PT Bank Mandiri Cabang Kudus itu merupakan nama lembaga yang akan dikirim surat tersebut. Yang ketiga, Jalan Jenderal Sudirman nomor 105 itu merupakan nama lokasi di mana perusahaan atau lembaga yang akan dikirim surat tersebut. Yang terakhir, Kudus itu merupakan nama kota di mana perusahaan itu terletak. Bagian yang ketiga yaitu perihal. Penulisan perihal yaitu terdiri dari perihal, titik 2, kata lamaran, dan kata pekerjaan. Kata lamaran ditulis dengan huruf awal kapital, begitu juga kata pekerjaan ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh penulisannya bisa dilihat di contoh ya. Lanjut bagian yang keempat yaitu lampiran. Penulisan lampiran yaitu lampiran, titik 2, terus angka yang ditulis dengan kata. Contoh penulisannya bisa dilihat ya, yaitu lampiran titik 2 1 berkas. Kalau misal berkasnya 2 ya ditulis lampiran sama dengan 2 berkas. Bagian kelima yaitu salam pembuka. Salam pembuka yang biasanya digunakan yaitu dengan hormat. Tulisan dengan diawali dengan huruf kapital, sedangkan kata hormat diawali dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Contoh penulisannya teman-teman bisa lihat di samping ya. Lanjut bagian yang keenam yaitu alinea pembuka. Pada penulisan alinea pembuka terdiri dari sumber lowongan, pekerjaan yang ditawarkan, dan pernyataan maksud serta keinginan. Contoh, setelah membaca iklan di harian Kompas tanggal 20 Agustus 2022 tentang lowongan pekerjaan sebagai teller di perusahaan Bapak atau Ibu, dengan ini saya mengajukan lamaran untuk mengisi posisi tersebut. Pada teks tertulis iklan di harian Kompas tertanggal 20 Agustus 2022. Ini merupakan sumber di mana penulis mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Lalu tertulis juga sebagai teller. Ini merupakan pekerjaan yang ditawarkan atau pekerjaan yang ingin dilamar oleh penulis.
Yang terakhir juga tertera saya mengajukan lamaran. Ini merupakan maksud atau keinginan penulis dalam menulis surat ini. Bagian yang ketujuh yaitu isi. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari biodata atau identitas pelamar dan dokumen-dokumen pendukung. Contoh biodata, adapun data mengenai diri saya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama Francisca Amalia. Yang kedua, tempat tanggal lahir Kudus 3 Maret 1998. Yang ketiga, alamat Jalan Menara Kudus nomor 133 Kudus. Yang terakhir yaitu pendidikan terakhir S1 Manajemen Universitas Diponegoro. Yang perlu teman-teman ingat nih, pada bagian perincian harus menggunakan tanda baca titik koma, sedangkan di akhir perincian menggunakan tanda baca titik. Selanjutnya masih bagian isi, yaitu contoh penulisan dokumen-dokumen pendukung. Contohnya, bersama ini saya menyertakan dokumen-dokumen pendukung antara lain 1. Fotokopi ijazah terakhir, 2. Fotokopi kartu identitas KTP, yang ketiga fotokopi SKCK, yang keempat fotokopi rapot, yang kelima surat keterangan sehat dari dokter, dan yang terakhir pas foto 4x6. Lanjut bagian yang ke-8 yaitu alinea penutup. Kesalahan yang sering dijumpai pada penulisan alinea penutup yaitu penulisan atas perhatiannya. Kata tersebut kurang tepat karena kata gantinya merupakan kata ganti untuk orang ketiga. Sedangkan pihak yang dituju pada surat ini merupakan pihak kedua. Dan kata yang lebih tepat yaitu atas perhatian Bapak atau Ibu. Contoh penulisannya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Lanjut bagian yang ke-9 yaitu salam penutup. Salam penutup yang sering digunakan adalah hormat saya. Digunakan kata saya karena pengirim merupakan individu. Penulisannya yaitu hormat, huruf H-nya menggunakan huruf kapital, sedangkan saya S-nya menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Untuk penulisannya ada di samping. Oke, bagian yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Nama terang ditulis dengan lengkap, awal setiap huruf nama ditulis dengan huruf kapital. Contoh penulisannya ada di samping. Itulah sekilas tutorial dari aku mengenai penulisan atau pembuatan surat lamaran. Jika ada yang salah dalam aku menyampaikan, aku mohon maaf banget. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa.